Pemirsa, Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan pesinetron Rezky Aditya seperti menambah daftar jeratan masalah yang kini dihadapinya. Belum usai kasus video asusila, kini Rezky harus berhadapan dengan kenyataan soal Rezky adalah benar ayah biologis anak dari Weni. Lantas benarkah kemelut permasalahan ayah biologis ini membuat rumah tangga Rezky kembali goyah? Dan seperti apa Citra Kirana istri Rezky setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung? Apa tanggapan dari Ciki sebentar. Jangan dorong dulu. Jangan di depan lift itu ngalangin. Ciki ada sini, Ciki. Ciki. Gimana nih ya? Ciki sedikit. Pak Teguh. Sabar Pak. Oh, jangan dorong. Ciki sangat. Ada kereta bos, nanti ketabrak loh. Awas ketabrak, awas. Iya atau enggak doang, kasih supportnya aja Kak buat Mas. Dulu itu. Kita dihadapi dengan Aduh, yang mana ujian aduh. hadapinya Kak Ciki. Ciki biasa ia disapa sama sekali enggan berkomentar. Ia hanya sesekali melempar senyum meski diberondong pertanyaan oleh juru warta yang menanyakan ihwal kasasi sang suami yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Lantas benarkah Ciki merasa sakit hati lantaran ia merasa dibohongi oleh Rezky meski ia terlihat tersenyum di depan kamera? Sebentar kak. Gimana kak? Kak Ciki mau hadapi ujian sebetulnya. Sabarnya sebentar Kak Ciki. Terlihat. Ciki. Mas Pak Teguh. Liftnya Pak Teguh. Mbak Rezky semakin. Maaf ya. Pemirsa, Rezky Aditya sepertinya harus pasrah setelah Mahkamah Agung memutuskan jika anak dari Weni Aryani itu merupakan anaknya. Bukan waktu yang singkat, Weni memperjuangkan anaknya agar mendapat pengakuan dari Rezky yang sempat beberapa waktu lalu menyangkal jika anak tersebut adalah darah daging alias ayah biologisnya. Di sini saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada kita. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari saya pastikan saya akan menyayangi dan juga menafkahi Naira. Saya yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan untuk saya. Ya namanya mana ada sih anak di muka bumi ini yang tidak sakit hati ditolak oleh ayahnya seperti itu gitu kan. Padahal kan sudah banyak kesempatan saya kasih kepada Rezky itu ya, sudah 1,5 tahun dari mulai kekeluargaan, musyawarah, tapi tidak mendapati respon yang baik. Jadi sampai di titik ini ya seharusnya Rezky patuh pada putusan pengadilan dan berlaku sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya. Namun apa mau dikata, Mahkamah Agung menolak kasasi yang dilakukan oleh suami dari Citra Kirana tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Citra? Suaminya itu merupakan ayah biologis dari anak Weni. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oke. Oh jadi langkah dari pihak kita selanjutnya adalah eksekusi gitu ya Pak? Eksekusi, walaupun eksekusi yang dinyatakan di dalam amar itu kan deklaratoir, menyatakan. Tapi karena sudah inkrah, mempunyai implikasi hukum yang di depan itu bisa menjebak dia di dalam suatu persoalan baru. Dari pihak kami apapun langkah yang dia mau lakukan kami siap gitu kan, karena kan ini masalah kebenaran dan bicara masalah anak, psikologi mental anak ya. Artinya kalau dia bicara dengan hati nurani dia tidak akan melakukan langkah sejauh ini gitu. Butuh waktu lama dan perjuangan panjang untuk mendapatkan kepastian hukum atas anaknya. 2 tahun lebih Weni berjuang agar anaknya diakui sebagai anak biologis Rezky akhirnya berbuahkan hasil. Yang ia harapkan adalah jika Rezky mematuhi apapun keputusan Mahkamah Agung. Lantas benarkah Weni hanya butuh pengakuan Rezky dan bertindak layaknya seorang ayah dari anaknya? Lantas bagaimana soal nafkah anak yang sempat disebut-sebut sebanyak 7,5 miliar rupiah?
Harapan saya ke depannya semoga putusan pengadilan Mahkamah Agung ini, putusan MA ini dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan baik dan Reski harus patuh pada putusan pengadilan ini. Namun untuk saat ini Weni tampak lega meski ia sadar jika putusan mahkamah ini belum sepenuhnya usai. Masih ada langkah hukum terakhir yang bisa dilakukan Reski. Lantas, akankah Weni siap jika Reski kembali menempuh langkah hukum menyangkal putusan Mahkamah Agung? Kalau langkah selanjutnya mungkin saya harus diskusi dengan tim kuasa hukum saya dulu mau seperti apa gitu kan. Sebetulnya kalau di titik ini dari pihak kita kan sudah, artinya gugatan sudah dikabulkan, tidak memerlukan lagi DNA gitu kan. Tapi kalau Reski melakukan langkah hukum yang lainnya ya dia harus tes DNA gitu. Dari awal menuntut masalah pengakuan anak ini kan yang saya selalu minta dan selalu mohonkan adalah DNA. Tapi perjuangan ini waktu di PN Negeri kan kita sempat kalah ya, kalah karena DNA kita, permintaan kita untuk DNA tidak dikabulkan gitu. Di tempat terpisah, kabar kurang mengenakan datang dari aktris Asri Welas dan suami, Galih Rida Raharja, lantaran anak tercintanya Ibran harus dilarikan ke rumah sakit karena secara mengejutkan hilang kesadarannya. Yang membuat sedih adalah ketika Ryan Gibran Rida Raharja terkulai lemah dan hingga harus dibawa ke ruang ICU, Asri tengah berada di lokasi kerja. Lantas seperti apa kronologis kejadiannya? Asri nggak bisa ngomong, cuma bilang Asri cepetan, anakmu kejam gitu. Jadi Ibran step, saya dari butik saya kemarin sekitar 15 menit sepanjang jalan saya tanya, Mas Ibran gimana? Masih step Asri gitu. Sudah ditangani sama dokter, sudah dikasih obat anti step, kemudian berhenti, kemudian step lagi gitu, terus diberikan obat lagi ya dok ya. 2 kali gitu, kemudian saya sampai 15 menit anak saya masih step. Dia lihat saya sambil nyanyi lagu kesukaannya, lagu Cicak-Cicak di Dinding. Dia masih step tapi dia keluar suara Mamiya gitu. Ditangani sama dokter sampai akhirnya saya bilang sama dokter juga lihat ya dok, Ibran agak biru ya dok ya. Jadi kejam ini bisa disebabkan bermacam-macam ya, tapi untuk anak ini kemungkinan memang ada infeksi ya. Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada infeksi bakteri, namun bakteri apa kami tidak perlu tahu. Kemudian penyebab kejangnya sendiri apakah dari infeksinya atau bukan, ini kita masih mau melacak. Ibran belum pernah kejang. Kemudian datang kemari juga di rumah itu bukan dalam keadaan panas begitu. Jadi makanya kita mau mencari tahu kenapa bisa tiba-tiba seperti ini gitu. Nah, anak kejang itu mungkin nanti tindakan yang akan kita lihat adalah melihat jangan sampai kejang ini membuat kenapa-napa di salah-salah kepalanya gitu. Mungkin nanti ya dok kita akan CT scan gitu. Kemudian mungkin kita juga akan rekam otak ya dok ya. Ya kalau diperlukan, kenapa bisa hal ini terjadi? Kan kenapanya? Karena kita nggak pernah sama sekali seperti ini gitu. Asri Welas tak mampu menahan tangis ketika menceritakan kondisi terkini anaknya. Beruntung saat kejadian, Galih ada di rumah dan baru saja pulang kerja. Kejadian ini tentu saja membuat Asri panik, apalagi Gibran sama sekali tak pernah ada riwayat kejang sebelumnya. Lantas seperti apa kondisi terkini Gibran? Benarkah sudah mulai membaik meski harus menjalani cek laboratorium? Ya secara emosional shock banget ya. Saya nggak pernah lihat anak saya yang tiba-tiba lemas begitu, terus kayak nggak sadar gitu. Yang ada di dalam pikirannya harus segera ke rumah sakit gitu. Ya alhamdulillah waktu saya masih ada di rumah, saya takutnya kalau nggak ada orang di rumah bagaimana kalau kepala pikir ya saya bawa ke rumah sakit dengan cepat dan
sedang berterima kasih dengan pihak rumah sakit yang cukup tanggap ya menghandle Ibran. Dan mungkin kalau kita lihat secara historikal sebenarnya nggak hanya sekali ini aja, berapa rumah sakit Media ini ngamatin anak kita yang pertama dulu sempat anak kita yang paling kecil itu sempat Mbak Aci juga pernah posting itu di Instagramnya, pernah jatuh ke kolam renang di bawah kita. Darahan apapun itu di perutnya, jadi alhamdulillah banget gitu ya. Iya, sudah bangun, terus begitu ventilatornya dibuka gitu, terus langsung ngomong ya Mas, mami, gitu ya, papinya papi, gitu. Jadi sadar betul, saya takut kalau step lama tuh kan tiba-tiba hang, ya kan, cara-caranya apa enggak, tapi dilihat terus Ibran gitu, terus pianonya mana, warna blue gitu, terus ada selimutnya Ibran, ini warna apa, selimutnya Ibran, green gitu ada dia. Jadi ya itu semua dia bisa lihat kita, dia bisa kenal kita gitu kan. Karena kalau yang saya pernah dengar, kalau anak step itu kan bisa kemana-mana gitu, tapi ini alhamdulillah doanya teman-teman semua, doanya teman-teman saya, doa teman-teman ini mah Asri nggak tahu tiba-tiba ada DM Mbak Asri, saya di Mekah, saya di depan Ka'bah, saya berdoa buat Ibran. Jadi bener-bener belum sampai 24 jam Ibran sadar, lepas ventilator. Sekarang anaknya udah bisa makan, kita sudah dari ICU kita ke ruang apa dok namanya dok? Iya. Jika kondisinya sudah membaik, Asri berharap dan akan memeriksa kondisi bagian saraf kepalanya. Semua itu ia lakukan untuk melihat kondisi tubuh Gibran seluruhnya agar kejadian seperti ini tak terjadi lagi pada anaknya. Merasa diperlukan pemeriksaan CT scan. Sedangkan CT scan bisa dilakukan kalau kondisi anak dalam kondisi yang sudah stabil, sudah baik, sudah tidak bergantung dengan alat ventilator. Nah, karena baru hari ini kita coba pantau setelah lepas ventilator, jadi ini sedang kita jadwalkan untuk dilakukan CT scan. Kita menerima apapun, berdoa juga mudah-mudahan Ibran bisa menjalani ini. Ibran bisa menjalani ini. Ibran alhamdulillah sudah sadar, sudah bisa main piano. Dia sebuah main piano, kita bawain pianonya itu gitu. Cuma memang kita masih harus cek, mudah-mudahan nggak ada apa-apa sama saraf-sarafnya begitu, karena memang tahap selanjutnya itu kita mungkin akan CT scan, kemudian kita rujuk lagi ya dok ya ke rumah sakit yang untuk neurologi gitu, untuk sel-sel di kepalanya supaya kita tahu betul nggak ada apa-apa.